warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Savvy Company Global yang bukan salah satu program kerja media Departemen Pengembangan Karir BMFAUI 2022. Kenalkan, saya Michelle Marvella selaku moderator pada hari ini. Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita Mbak Anissa selaku narasumber dari Scope. Mbak Anissa Nur Andriani merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kita bekerja sebagai analis pada Human Resources Department Organization and Job Position Design Policy di Bank Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi wawancara dengan pertanyaan pertama terlebih dahulu ya Mbak Anissa. Mungkin banyak teman-teman tahu kalau Bank Indonesia adalah bank sentral. Nah, precisely Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang independen dan merupakan bank sentral satu-satunya di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan juga terbaik di antara negara emerging markets dan untuk Indonesia maju. Ya, kalau di Bank Indonesia itu kita memang punya Departemen Hukum. Jadi sebagai gambaran, Departemen Hukum di Bank Indonesia itu merupakan satuan kerja atau departemen yang punya fungsi untuk melakukan pemberian opini dan advis hukum kepada Bank Indonesia. Jadi seperti legal counsel-nya Bank Indonesia gitu ya. Nah, kalau tadi Michelle nanya apa kaitannya kepada masyarakat gitu ya, tentunya Departemen Hukum mempunyai peran penting gitu ya. Dalam konteks tadi yang saya sampaikan pemberian opini advis hukum kepada Bank Indonesia yang nanti ujungnya itu akan berperan penting gitu buat masyarakat, misalnya dalam konteks pembentukan peraturan. Jadi Bank Indonesia itu kan sebagai otoritas dan juga regulator membuat peraturan-peraturan. Kalau misalnya teman-teman tahu ada peraturan Bank Indonesia, ada peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, di situ salah satu ada peran Departemen Hukum yang ngasih opini gitu ya terkait pembentukan peraturan BI ini udah rancangan peraturan ini udah oke atau belum. Nah, di situ ada peran DHK yang memberikan advis hukumnya. Kemudian juga memberikan dari aspek draftingnya. Jadi ketika menyusun peraturan Bank Indonesia misalnya Departemen Hukum itu teman-teman di DHK ya namanya itu menyusun dan mengecek gitu secara legal drafting ini sudah oke atau belum sebelum peraturan itu terbit gitu. Oke, jadi kalau di Bank Indonesia itu sebenarnya sarjana hukum nggak hanya ditempatkan di Departemen Hukum. Jadi SH itu bisa ditaruh di DHK atau dia bisa ke departemen lain. Misal dia bisa ditempatkan di Departemen Kebijakan, which is itu kebijakan sistem pembayaran, atau misalnya dia di pengelolaan moneter, atau bisa juga dia di bagian enabler kita sebutnya, misalnya seperti saya di Departemen Sumber Daya Manusia, terus kemudian dia di Departemen Pengadaan Strategis. Nah, apa sih yang mereka lakukan gitu ya? SH itu departemen selain Departemen Hukum. Misal seperti saya nih, saya di Departemen Sumber Daya Manusia. Ya salah satu perannya tetap sebagai sarjana hukum. Kalau di Departemen Sumber Daya Manusia saya melakukan penyusunan gitu ya ketentuan terkait sumber daya manusia dan saya melihat dari aspek hukumnya sebelum itu nanti dikirim ke Departemen Hukum untuk ditelaah lebih lanjut gitu ya aspek hukumnya secara detail. Tapi dari saya menyusun konsep ketentuan terkait organisasi atau sumber daya manusia. Nah, misalnya ada juga teman-teman di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Nah, teman-teman SH itu biasanya nanti ditempatkan di divisi pengaturan namanya, sama seperti saya. Jadi dia menyusun konsep peraturan Bank Indonesia yang kaitannya dengan sistem pembayaran. Jadi nanti sebelum dikirim ke DHK gitu ya, karena DHK atau Departemen Hukum yang akan memfinalisasikan ketentuan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya di Bank Indonesia itu terbuka sangat luas gitu ya. Sarjana hukum bukan hanya dia akan bekerja di Departemen Hukum, tapi juga bisa di departemen lain.
Bisa juga mereka ditempatkan di kantor perwakilan. Jadi Bank Indonesia itu punya kantor perwakilan dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, apa sih yang mereka kerjakan di kantor perwakilan? Nah, biasanya mereka nanti selain mengerjakan yang hal-hal non hukum itu tetap bisa kita, maksudnya seperti hal-hal mereview atau melakukan pengadaan gitu ya. Terus kemudian nanti juga melakukan asesmen ekonomi gitu ya, tapi teman-teman hukum juga tetap dibutuhkan misalnya untuk melakukan pengawasan sistem pembayaran yang ada di daerah. Nah, itu sih salah satu peran-peran lulusan sarjana hukum di Bank Indonesia. Menurut saya, pertama nggak bisa lepas kita dari sisi akademik tetap harus outstanding gitu ya. Basic hukum, misalnya hukum perdata, terus kemudian hukum acara. Apalagi kalau di Bank Indonesia mungkin sangat cukup diperlukan hukum terkait hukum bisnis, terus kemudian juga kaitan hukum administrasi negara, karena Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga negara, jadi ada aspek-aspek kepemerintahan yang lekat gitu ya oleh Bank Indonesia. Jadi menurut saya itu untuk dari hard skill itu penting, tetap teman-teman SH nantinya harus memiliki kualifikasi itu. Nah, dari aspek soft skill tentu saja kita juga melihat kualitas apakah seseorang sarjana hukum itu punya kemampuan berorganisasi. Kenapa kemampuan organisasi itu penting? Nanti ketika kerja itu kadang-kadang yang paling dibutuhkan itu kemampuan dia bersosialisasi, berkomunikasi dengan tim, terus kemudian bernegosiasi, yang memanage pekerjaan, yang menurut saya itu nggak diketemukan gitu ya kalau misalnya belajar di kuliah doang gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti memanage pekerjaan, terus kemudian diskusi, sosialisasi, terus kemudian bernegosiasi, menurut saya itu baru diketemukan ketika berorganisasi. Jadi teman-teman calon-calon SH ini penting banget nih untuk selain mementingkan akademis, tapi juga harus balance dengan organisasi. Kemudian ini juga satu hal yang sekarang sangat dibutuhkan gitu ya di Bank Indonesia, selain hard skill, soft skill, tapi kita juga memerlukan digital skills. Kan sekarang teman-teman tahu ya, digitalisasi itu udah terlihat sangat nyata gitu ya. Nah, kayak sekarang pandemi tiba-tiba terjadi, kita semua beralih gitu ya, hybrid gitu ya, dari mulai kayak sekarang nih wawancara ini kita lewat Zoom meeting gitu. Nah, salah satu yang dibutuhkan skill digital lah dari teman-teman SH. Misalnya ya kemampuan untuk menguasai alat-alat teknologi seperti melakukan Zoom, terus kemudian nanti kolaboratif, kita punya kolaboratif platform gitu ya. Terus kemudian juga membuat presentasi yang menarik gitu kan, itu salah satu skill yang dibutuhkan oleh sarjana hukum di Bank Indonesia.